Selamat pagi jemaat sekalian. Bagaimana Anda menikmati puji-pujian hari ini? Walaupun tadi saya nggak mengerti semua yang dinyanyikan oleh Diaken Asau, tapi saya ingat lagunya. Lagu nomor 212 kalau di Humnoi kita. Bahasa Inggrisnya Jesus keep me near the cross, pada kaki salibnya. Sungguh pujian yang indah. Lagu-lagu di Humnoi kita indah-indah semua. Tadi yang barusan kita nyanyi itu nomor 330 itu ditulis oleh seorang yang namanya Horatio G. Spafford. Banyak orang yang hanya menyanyikan tanpa tahu latar belakang bagaimana lagu ini ditulis. Ini benar-benar kata-kata pertamanya waktu teduh ataupun waktu tidak teduh. Walaupun lautan bergejolak, dan itu ditulis. Idenya itu didapatkan ketika sesudah dia kehilangan keempat orang putrinya dalam suatu kecelakaan di lautan. Tetapi dia masih tetap bisa berkata, nyamanlah jiwaku. Berapa banyak dari kita yang sesudah mengalami kedukaan atau kehilangan masih tetap nyaman di dalam jiwa kita. Oke, memang seperti yang tadi dikatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 27 itu, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil yang kita beritakan. Injil yang kita beritakan ini bukan omong kosong, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukanlah cuman semboyan saja, slogan yang diteriak-teriakkan dari atas mimbar, tetapi benar-benar harus mengubah kita, menghasilkan sesuatu yang berbeda, sehingga dibandingkan orang dunia, dibandingkan orang luar, bahkan dibandingkan gereja-gereja lain, kita tidak sama, kita berubah, kita beda. Dan ini cocok juga dengan tema khotbah saya pada hari ini, yaitu esensi dari hukum Taurat. Esensinya. Mari kita baca dulu di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran, sebenarnya karena lagi mau bicara tentang hukum Taurat dan esensinya, maka esensinya itu harusnya kita baca semuanya. Kalau kita mau merangkum keseluruhannya, ingin mengambil intisari dari keseluruhan hukum Taurat, harusnya kita baca semuanya. Tapi tentu hari ini kita nggak sempat baca. Kita akan baca sebagian kecil saja. Mungkin saya ajak kita untuk baca pasal yang ke-22. Pasal yang ke-22. Satu pasal saja saya akan bacakan. Nanti mungkin Anda di rumah Anda baca kembali pasal 20, 21, 23. Tapi sekarang kita baca pasal yang ke-22 saja. Dan ini kebetulan masih Januari ya, jadi masih awal tahun. Masih ada kesempatan bagi yang mau menyelesaikan, membaca Alkitab dalam 1 tahun. Anda masih bisa ikut programnya. Kalau Anda baca 1 hari 4 pasal saja, Anda bisa menyelesaikannya dalam kurang dari 300 hari. Ya. Hanya 4 pasal dalam sehari. Oke, kita akan baca pasal 22, Keluaran. 1 pasal saja, saya akan bacakan, jemaat sekalian boleh memperhatikan. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri,
atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seseorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah, haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai, atau lembu, atau seekor domba, atau binatang apapun, dan binatang itu mati, atau patah kakinya, atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya dan mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi, jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian itu. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah, kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Janganlah kau tindas atau kau tekan orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah, aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Berbagai-bagai peraturan, mulai dari ayat yang ke-28. Janganlah engkau mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8, haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Kita berdoa. Bapa di surga, kami meminta supaya saat ini Engkau memimpin kami, agar belajar dengan baik, dan bisa melihat kebenaran yang sudah Engkau tuliskan dengan jelas. Walaupun harus kami gali dan kami perhatikan dengan sungguh-sungguh, kami pelajari, tetapi kami ingin melakukannya untuk mendapatkan sebanyak mungkin kebenaran di dalamnya. Mohon Kau yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Banyak orang Kristen salah kaprah dan berpikir bahwa hukum Taurat itu identik dengan perjanjian lama.
identik, sama begitu ya. Karena ya kita sekarang di perjanjian baru, yang itu biasa disebut Injil gitu. Kalau orang agama lain bilang Injil, perjanjian baru. Tapi orang Kristen sendiri sering salah kaprah berpikir bahwa yang di perjanjian lama yaitu dia hukum Taurat. Padahal itu bukan sesuatu yang identik. Hukum Taurat ya hukum Taurat. Perjanjian lama ya suatu periode waktu sebelum perjanjian baru begitu. Hukum Taurat diberikan kepada orang Israel itu pada saat Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi waktu itu diberikan kepada bangsa Israel sebagai suatu hukum, suatu undang-undang. Waktu itu mereka akan mulai resmi menjadi suatu bangsa, dan supaya bangsa itu tertib dan teratur, dan rapi, dan bagus, maka Tuhan memberikan undang-undang. Jadi, itu diberikan kepada Musa yang kurang lebih hidup sekitar 430 tahun sesudah Yusuf. Yang hidup sekitar 150 tahun plus minus dari Abraham. Yang hidup sekitar 500 tahun sesudah Sem, sesudah air bah. Dan itu sekitar 1.600-an tahun sesudah Adam. Jadi kalau di total itu sekitar ada 2.500-an tahun antara Adam sampai Musa yang belum diturunkan hukum Taurat. Jadi sebelum hukum Taurat ada, itu juga termasuk perjanjian lama. Makanya itu tidak identik. Tetapi, walaupun ini bukan sesuatu yang identik, tetapi rupanya prinsip-prinsipnya ini adalah sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Dan sifatnya universal. Ya. Kalau hukum Taurat itu diberikan kepada Israel dan tertuang dalam kata-kata, tetapi esensinya, prinsip-prinsipnya, itu diberikan kepada semua orang. Dan Tuhan tanamkan di dalam hati setiap manusia. Itulah sebabnya di dalam surat Roma, Paulus membuat argumen bahwa semua bangsa-bangsa yang lain tidak dapat berdalih. Mereka tidak dapat berkata, kami tidak punya hukum Taurat, kami tidak tahu tentang hukum-hukum Allah. Paulus bilang bahwa tidak bisa, karena hukum Allah itu sudah Tuhan masukkan, sudah Tuhan tuliskan di dalam hati manusia. Nah, berarti sebelum ada hukum Taurat, selama ada hukum Taurat dan sampai hari ini, prinsip-prinsip yang Tuhan tuliskan ke dalam hati manusia itu masih berlaku. Karena nanti akan Tuhan pakai untuk menghakimi bangsa-bangsa yang lain yang tidak berada di bawah hukum Taurat. Nah, apa prinsip-prinsip itu? Nah, kita mau tahu. Tentu ada banyak sekali. Nah, pada hari ini saya mengajak kita untuk mempelajari ada 3 prinsipnya yang mungkin sering disalah mengerti oleh orang Kristen. Nomor 1, hukum Taurat atau hukum yang diberikan oleh Tuhan ini berpusat kepada Tuhan, mengarahkan kepada Tuhan. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa hukum Taurat ini diberikan supaya menjadi undang-undang. Jadi, suatu bangsa itu harus berjalan, harus ada hukumnya, dan kalau misalnya ya di dalam bermasyarakat ada perbedaan, ada kesalahan, maka harus ada keadilan. Nah, hukum Taurat ini dipakai, Tuhan berikan supaya dipakai menjadi hukum, menjadi undang-undang. Hari ini kita punya peraturan, setiap negara punya peraturan, itu juga dipakai di dalam pengadilan. Jadi hukum Taurat memiliki fungsi itu. Tetapi walaupun Israel diberikan hukum sipil yang maju, dan dibandingkan zaman itu, bahkan hingga zaman sekarang, hukum yang Tuhan berikan kepada orang Israel ini sangat maju loh. Ya. Sudah sangat kompleks, memperhitungkan faktor-faktor sosial dan ekonomi, sehingga jauh lebih maju dibandingkan bangsa-bangsa lain. Di dalam ini tadi kita baca mengenai harta benda segala macam, ya, ganti rugi. Nah, kalau Anda baca di dalam pasal 21 lagi, Anda baca tentang pasal 23 lagi, pasal 20 ada peraturan-peraturan lainnya
mengenai kalau orang berantem bagaimana, kalau orang membuat orang cacat, kalau orang membunuh secara sengaja, secara tidak sengaja, dan lain sebagainya, itu diatur. Bahkan hal sekecil masalah sanitasi saja diatur di dalam hukum Taurat. Kalau orang Israel pergi berperang, ada satu perlengkapan yang tidak boleh lupa, yaitu suatu sekop kecil. Mungkin Anda berpikir, kenapa kalau pergi perang harus bawa sekop kecil? Bukankah lebih bagus kalau bawa pistol satu lagi gitu? Ya kan, sudah bawa senapan, bawa pistol satu lagi, kenapa bawa satu sekop kecil lagi? Rupanya, menurut hukum Taurat, kalau orang Israel pergi berperang, lalu mereka harus buang hajat, ya, maka itu harus pakai sekop kecil itu untuk menutupi kotorannya itu. Nah, orang zaman dulu tidak mengerti mengenai sanitasi, sehingga secara historis biasanya perkemahan tentara itu atau di mana mereka lewat itu penuh dengan kotoran, entah itu kotoran manusia ataupun kotoran binatang. Sehingga kotor sekali dan penuh dengan sakit penyakit dan gampang sekali menular. Yang namanya cacingan itu sudah biasa. Ya, hari ini kita tinggal minum Combantrin. Zaman dulu nggak ada Combantrin, tidak ada Pirantel Pamuat. Ya. Jadi Tuhan waktu itu sudah mengajar orang Israel. Ini ada peraturan yang lebih maju daripada zamannya. Nah, walaupun Israel dikasih suatu hukum sipil yang begitu luar biasa, tetapi hukum Taurat ini sifatnya juga merupakan hukum rohaniah. Merupakan hukum yang sifatnya rohaniah. Jadi bukan hanya mengatur hubungan interaksi antar manusia, tetapi mengatur interaksi manusia dengan Allah. Ini adalah hukum yang luar biasa. Ada 10 hukum di pasal 20, Anda boleh baca. Ada 10 hukum, hukum 1 sampai 5 berhubungan langsung dengan Tuhan. Jadi fokusnya kepada Tuhan. Kemudian di pasal yang ke-22-nya, ayat yang ke-20, ini juga diperkuat lagi. Ya, tadi kita sudah baca ayat yang ke-20, katanya siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Ini menunjukkan bahwa Tuhan nggak main-main. Ya. Tidak boleh ada Allah lain, tidak boleh menyembah Allah lain. Di pasal yang ke-22 masih di situ, ayat yang ke-29, ayat yang ke-30, jangan lalai mempersembahkan. Oh, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Ini semua adalah hal-hal yang memberikan kita petunjuk. Bagaimana hukum Taurat dari awal, pertengahan, sampai akhirnya itu fungsinya untuk mengarahkan orang kepada Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan sendiri. Walaupun dia mengatur ini itu dalam pengertian antara manusia, tetapi ujung-ujungnya akan mengatur hubungan manusia itu dengan Tuhan. Misalnya, di pasal yang ke-22 tadi, ya, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ayat ke-10, ayat ke-11, ini adalah mengatur bagaimana kalau misalnya ada yang kecurian. Ya, ada yang kecurian, atau lagi pinjam, lalu kemudian barang pinjaman itu tercuri, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada saksi, maka mereka harus datang kepada Tuhan. Mereka harus sumpah kepada Tuhan. 3 kali di situ nama Tuhan disebut. Dan itu menjadi semacam arbiter. Ya. Udah mahkamah paling tinggi. Kalau di sini naik banding lagi, sampai paling tinggi ya cuma sampai Mahkamah Agung. Tetapi kalau di sini bisa sampai bersumpah di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan yang nanti bisa menjawab. Jadi kita melihat bahwa bahkan di dalam interaksi masyarakat pun harus ada Tuhannya. Ya. Sekalipun yang satu sumpah kepada yang lain, yang satu bilang, oh yang satu bersaksi, enggak bukan saya, tetapi dia harus mengingat bahwa masih ada Tuhan. Walaupun mereka di depan hakim manusia, dia harus ingat bahwa hakim yang di atas itu adalah hakim yang paling tinggi. Ini, ya. Hukum Taurat ini selalu mau mengarahkan orang. Walaupun kamu lagi di pengadilan, ingat ada pengadilan nanti yang lebih tinggi. Lalu kemudian ada lagi peraturan-peraturan. Ya, macam-macam kita nggak sempat untuk melihatnya. Ada peraturan yang Tuhan pernah
di kuis. Tuhan Yesus pernah dikasih kuis mendadak. Siapa di sini yang paling suka kuis mendadak? Nggak ada yang suka ya. Tapi Tuhan Yesus pernah ditanya. Orang Farisi tanya, apa hukum yang terutama? Waduh, ujian kan? Ini barusan mahasiswa masuk lagi semester baru. Mereka belajar, nanti akhir semester akan diuji. Tuhan Yesus diuji. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan nilai sempurna. Kata Tuhan Yesus, hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap jiwamu. Inilah hukum yang terutama. Dengan itu Tuhan menunjukkan bahwa, lihat semua hukum Taurat, walaupun mengatur ini itu tetek bengek semua tentang kehidupan sehari-hari, ujung-ujungnya adalah untuk mengasihi Tuhan. Untuk apa kamu memiliki kehidupan yang bagus kalau kamu tidak mengasihi Tuhan? Untuk apa kamu jadi orang baik, memberikan sedekah kalau kamu tidak mengasihi Tuhan? Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan. Ini yang Tuhan Yesus mau katakan. Dan ini mencerminkan seluruh hukum Taurat yang menyuruh kita, mengarahkan kita untuk mengasihi Tuhan. Jadi, tujuan dari hukum Taurat ini diberikan kepada orang Israel adalah untuk memperkenalkan Tuhan. Jadi Tuhan mau memperkenalkan dirinya lewat hukum ini. Tuhan berfirman dan mau kasih tahu siapa Tuhan itu. Tuhan mau menunjukkan identitasnya sebagai pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa bahkan atas kehidupan sekalipun. Tuhan berkuasa. Dan Tuhan juga mau kasih tahu sifat Tuhan itu bagaimana. Sifat Tuhan itu kudus, sifat Tuhan itu baik, sifat Tuhan itu pemurah, sifat Tuhan itu seperti apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan tidak sukai. Dan dengan demikian Tuhan mau kasih tahu kepada orang Israel dan kepada kita, kepada manusia, sikap seperti apa yang pantas terhadap Tuhan, yang layak disembah, yang layak diagungkan, yang pantas kita puji, yang kita segani. Itu yang Tuhan ajarkan lewat hukum Taurat. Sehingga Tuhan kasih suatu display yang luar biasa, mengerikan waktu itu di Gunung Sinai. Orang Israel sampai di kaki Gunung Sinai dan ada peringatan yang sangat keras. Tidak boleh ada satu orang pun, bahkan binatang pun tidak boleh menyentuh kaki gunung itu. Kalau mereka sampai menyentuh saja, maka harus dilempari batu atau dipanah sampai mati. Dan di situ ada guntur, ada awan yang gelap, ada kilat, ada api, asap yang membubung. Sampai mereka semua ketakutan dan berkata, jangan Tuhan bicara langsung kepada kami, nanti kami mati. Biar Tuhan bicara kepada Musa, Musa bicara kepada kami. Memperlihatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat-sangat besar dan patut disegani. Itu yang Tuhan inginkan. Tetapi intinya tetap adalah ini diberikan kepada manusia. Dan ketika manusia, orang Israel pada waktu itu khususnya, mereka membaca, lalu mereka mempelajarinya dan menemukan bahwa mereka ternyata telah gagal. Mereka nggak bisa memenuhi tuntutan hukum itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, satu. Ya, jangan membuat bagimu patung. Baru di pasal 20 dibilang jangan membuat bagimu patung. Di pasal 32-nya mereka sudah bikin patung lembu emas. Dan lain sebagainya. Satu persatu dibacakan, makin down. Waduh, hukum kesekian gagal lagi. Hukum itu gagal lagi. Semua hukum gagal. Akhirnya ketika mereka membaca dan mendapatkan bahwa mereka telah gagal total terhadap standar yang begitu tinggi yang Tuhan tetapkan, yaitu kekudusan, maka mereka akan menyadari bahwa mereka harusnya dihukum sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Kan ini namanya hukum. Hukum itu adalah kalau misalnya melanggar, berarti ada hukumannya, ada konsekuensinya, baru itu namanya hukum. Dan ketika manusia menyadari bahwa mereka telah gagal dan harusnya dihukum,
Hukum Taurat juga berfungsi, bukan untuk menghapuskan dosa itu. Hukum Taurat kalau dilakukan, tidak akan bikin dosa yang sudah terjadi, tiba-tiba hilang. Bukan. Tetapi hukum Taurat akan menunjukkan kepada sang pribadi yang bisa menghapuskannya. Karena dosa itu memang tidak bisa dihapuskan dengan cara lain selain dihukumkan. Di dalam hukum Taurat, tadi kita baca ada mempersembahkan persembahan. Kalau seseorang mempersembahkan persembahan, dia ambil seekor domba, lalu kemudian dia sembelih. Oh, ini melambangkan juru selamat yang nanti akan mati menjadi korban menggantikan orang berdosa. Dan mereka harus bertobat. Mereka harus menerima itu, bahwa nanti juru selamat akan mati menggantikan saya mati. Maka mereka akan dihitung bahwa mereka sebenarnya sudah dihukumkan seperti domba itu. Oh, ini adalah suatu sistem yang Tuhan rancang supaya manusia sesudah mereka menyadari mereka berdosa dan mereka harusnya dihukum, mereka menyadari bahwa mereka butuh juru selamat. Dan lewat ibadah simbolik yang Tuhan suruh orang Israel lakukan, maka semua orang bisa melihat, oh, itu melambangkan juru selamat. Oh, itu melambangkan pekerjaan juru selamat. Oh, itu adalah melambangkan keselamatan yang dari juru selamat. Dan dengan demikian, jikalau mereka mau menerimanya, mereka bisa diselamatkan. Itu adalah fungsi dari hukum Taurat. Untuk menarik orang kepada Tuhan sendiri. Untuk memfokuskan perhatian orang kepada Tuhan sendiri. Supaya dalam kehidupan mereka sehari-hari, sambil mereka mengingat-ingat apa yang Tuhan sudah tulis, mereka ingat kepada Tuhan. Betapa luar biasa. Tidak ada hukum lain di muka bumi ini yang merupakan hukum rohani juga seperti hukum yang Tuhan berikan ini. Itulah sebabnya hukum Taurat ini adalah hukum yang sangat luar biasa sekali. Hal kedua yang bisa kita temukan di sini adalah bahwa ini adalah hukum yang penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan keadilan. Penuh dengan keadilan dan belas kasihan. Mungkin bagi manusia ini sesuatu yang sulit. Bagaimana bisa adil sekaligus penuh dengan belas kasihan? Jadi, ada yang mengkarakterisasi hukum Taurat dan Perjanjian Lama sebagai hukum yang kejam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kan ada tuh ya di pasal 21-nya. Lecur ganti lecur. Kalau kamu pukul orang matanya sampai buta, maka kamu juga harus dibutakan. Kalau kamu pukul orang giginya tanggal, maka juga gigi ganti gigi dan lain sebagainya. Oh, ini hukum yang sangat kejam. Hukum yang infleksibel. Benarkah demikian? Benarkah hukum Taurat itu adalah hukum yang kejam? Saya tidak berpendapat demikian. Lalu, apa kata Tuhan Yesus? Apa kata Tuhan Yesus? Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-11. Apa pendapat Tuhan Yesus tentang hukum Taurat? Pasal 11 ayat yang ke-42. Saya bacakan. Ini ya. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Oh, jadi orang Farisi ini katanya mereka saking taatnya, mereka memberikan persepuluhan, bukan hanya misalnya dari hasil ladang mereka, bukan hanya dari kambing domba mereka, tetapi dari yang kecil-kecil, dari sayuran yang tumbuh di kebun mereka. Mungkin kalau istri saya juga ada kebun di belakang, Simu juga ada kebun di belakang. Kalau kebunnya itu hasilnya misalnya cabai masih bisa dihitung ya. Coba misalnya kolnya gimana kamu potong? Oh, kalau orang Farisi dihitung kolnya. Wah,
dipotong 10% untuk Tuhan. Makanya katanya saking telitinya dari Selasih, Inggu dan segala macam dikasih persepuluhan, saking taatnya kepada hukum Taurat. Tetapi berikutnya Tuhan Yesus bilang apa? Tetapi sebenarnya di dalam hukum Taurat itu ada apa? Ada kasih dan keadilan. Ini komponen yang dilupakan oleh orang Farisi. Padahal komponen itu ada di dalam hukum Taurat. Jadi menurut penilaian Tuhan Yesus, hukum Taurat itu adalah kasih dan keadilan. Menurut penilaian Tuhan Yesus. Jadi adil sekaligus kasih. Bagaimana ini? Kok bisa? Ya. Nah, coba kita lihat ya. Semua hukum, semua peraturan di dalam hukum Taurat harus memenuhi dua kriteria ini, yaitu harus adil dan harus kasih. Coba kita lihat. Misalnya tadi kita sudah baca pasal 22. Kalau kita mundur sedikit ke pasal 21-nya, mulai dari ayat yang kedua, ini tentang perbudakan. Oh, langsung disambar orang Kristen, Alkitab, memperbolehkan perbudakan. Katanya ya. Nah ini kita baca aja sedikit deh. Ayat yang kedua, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Ini ada lagi tentang menjual anak perempuan sebagai budak. Ini kita nggak usah baca semuanya, nanti Anda boleh baca. Lalu intinya orang mulai mengkritik. Wah, kok di dalam Alkitab boleh ada perbudakan? Boleh menjual anak perempuannya ini? Wah, anak perempuannya bisa disediakan bagi dirinya sendiri, bisa dikasih kepada anak laki-lakinya. Di mana keadilannya? Katanya. Oh, benarkah ini tidak adil? Tetapi sebenarnya, kalau kita lihat-lihat, apa yang bisa menyebabkan sampai seseorang jatuh ke dalam perbudakan? Kalau kita baca, bukan cuma di satu perikop ini saja, rupanya ada orang yang bisa jatuh miskin. Atau dia berhutang dan tidak bisa membayar hutangnya itu. Lalu kalau menurut kita sekarang, kalau orang tidak bisa bayar hutang, apa yang terjadi? Kalau seseorang punya hutang besar sekali, misalnya perusahaannya, lalu dia bilang, oke, saya pilot. Apa hukuman untuk orang pilot? Apa hukumannya? Apakah masuk penjara? Lalu bagaimana dengan orang yang sudah habis uangnya di situ? Justru keadilan adalah apabila menurut Alkitab, kalau dia berhutang, maka dia harus melunasi hutangnya. Sekalipun itu berarti dia harus menjadi budak. Dia harus dijual sebagai budak, tetapi dia harus membayar hutangnya itu sampai lunas, baru namanya adil. Kalau dia tidak perlu membayar hutangnya, di mana keadilan? Kita tanya balik. Kalau dia nggak usah bayar hutang, di mana keadilan? Justru ini adil untuk orang yang hutang, yang sudah dipiutangi oleh orang lain. Jangan sampai uang itu hilang. Ini adil. Tetapi masih ada peraturan, rupanya budak ini nggak seperti perbudakan, kayak misalnya di Amerika zaman orang negro dibawa ke sana jadi budak. Ternyata tidak. Ya. Rupanya perbudakan atau di dalam Alkitab, perbudakan ini sebenarnya adalah perhambaan yang orangnya kehilangan kebebasan. Dalam bahasa Inggris itu namanya indentured servant. Jadi dia adalah hamba, tetapi dia tidak punya kebebasan. Ya, dia tidak punya kebebasan karena dia sudah menjadi budak. Karena apa? Karena dia kehilangan kebebasannya itu. Kenapa dia kehilangan kebebasan? Karena dia berhutang sedemikian banyak sampai dia nggak bisa bayar. Makanya dia kehilangan kebebasan. Kalau orang hari ini, dia mencuri, berarti dia berhutang dong. Maka hukumannya apa? Hukumannya adalah dia kehilangan kebebasannya, masuk ke dalam penjara kan?
kehilangan kebebasan. Cuman kalau di zaman sekarang orang masuk ke dalam penjara, dia kehilangan produktivitas. Dia hanya duduk di balik jeruji, sampai bahkan banyak orang yang mau sengaja masuk ke dalam penjara. Minimal di penjara dia dikasih makan. Jadi keluar penjara, dia bikin lagi, dia nodong orang lagi. Lalu kemudian dia lapor polisi sendiri, biar dia masuk kembali ke dalam penjara. Kenapa? Karena di dalam penjara, dia tidak harus produktif, tetapi malah dia bisa hidup. Nah, di dalam Alkitab, ini dia harus produktif. Kenapa? Karena dia sudah menjadi budak dan dia harus kerja. Dan dia menjadi milik, harus taat kepada tuannya itu. Justru di dalam sistem Alkitab, dia menjadi hamba yang produktif. Dia kehilangan kebebasannya, jadi seolah-olah dia masuk penjara. Tetapi dia masih produktif. Ini lebih bagus. Terus apa lagi katanya? Ini peraturan-peraturan sebenarnya banyak sekali tentang perbudakan. Tetapi kita melihat di sini bahwa Tuhan membuat fail safe, semacam jaring pengaman supaya orang yang menjadi budak ini tidak diperlakukan semena-mena. Dia masih merupakan manusia dan dia punya hak. Walaupun hak dia itu sudah sedikit terbatas. Kenapa? Karena dia kehilangan kebebasannya. Sekali lagi, dia kehilangan kebebasan, maka hak-hak dia sudah terbatas. Tetapi tetap punya hak, makanya dilindungi di sini. Jadi, ini harusnya adil. Tetapi ada nggak kasihnya? Di mana kasihnya? Bukankah kita harus mengampuni? Oh, oke. Coba kita lihat di dalam Imamat. Makanya, ini sebenarnya kalau kita membaca pasal 20-nya, Tuhan barusan kasih 10 hukum Taurat yang sering disebut Dekalog. Dan sesudah pasal 20, langsung pasal 21, 22, 23, itu merupakan suatu preview apa peraturan-peraturan, apa saja peraturan yang ada di dalam seluruh hukum Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi kalau kita mau melihat peraturan secara keseluruhannya, kita harus membaca semuanya. Coba kita lihat di dalam Imamat pasal yang ke-25. Di dalam Imamat yang ke-25, ini pasal yang penuh dengan kasih karunia. Coba saya bacakan ayat yang ke-39. Imamat 25. Ayat 39, apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maksudnya menyerahkan diri ini, udahlah saya jadi budak kamu aja. Dibeli, ya. Maka janganlah memperbudak dia. Janganlah memperbudak dia. Kata siapa? Hukum Taurat tidak ada kasih karunia. Kata siapa hukum Taurat tidak punya belas kasihan? Ini ada perintahnya. Kalau saudaramu jatuh miskin, sampai dia terpaksa menyerahkan dirinya, jangan diperbudak. Cukup dijadikan hamba saja, ya. Biarlah seperti karyawan, sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, sampai tahun Yobel ia harus bekerja kepadamu. Plus ada tahun Yobel lagi, ya. Ini barusan ini kita baca di atasnya ada tahun Yobel, nggak usah sekarang. Tetapi nanti Anda baca ada peraturan tentang tahun Yobel, yaitu semua budak, semua orang yang terjual itu harus dibebaskan dan bisa ditebus pada tahun Yobel. Jadi tahun Yobel ini adalah satu kali dalam 50 tahun, di mana orang budak dan semuanya itu merdeka. Artinya, tidak ada orang yang dihukum sampai selama-lamanya. Tetapi dia akan menjalani hukuman sampai tahun Yobel saja. Dan pada waktu itu akan ada pembebasan. Ini sebenarnya untuk mengilustrasikan bahwa orang yang terbeban oleh dosa, yang terbelenggu oleh dosa, yang kehilangan kebebasannya karena dosa, masih punya harapan, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Kalau dia mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan dilepaskan dari dosa. Maka tahun Yobel mengilustrasikan itu. Tetapi ini menjadi suatu jaring pengaman lagi, yaitu orang yang sudah terpuruk sekalipun, masih punya kesempatan membangun kembali. Kalau dia nanti keluar, kalau dia bebas pada tahun Yobel.
Kata siapa di dalam hukum Taurat? Tidak ada belas kasihan. Kita melihat lagi, misalnya, tadi kita kembali ya, di pasal yang ke-22 tadi kita baca, di Keluaran itu tadi, ada hubungan laki-laki dengan perempuan. Ini mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau ada yang membujuk ini perawan lalu tidur dengan dia, katanya, ini harus menjadi istrinya, harus mengambil menjadi istri. Cukup bayar mas kawin saja. Kalau gini, enak dong. Saya sudah tahu apa yang tadi kresek-kresek. Rupanya kabel ini. Ya. Oke. Jadi kalau gitu enak dong. Seorang laki-laki ngelihat perempuan yang disukainya, diajak tidur aja. Pasti nanti dikawinin kan? Apakah begitu maksud firman Tuhan? Apakah itu yang diinginkan oleh hukum Taurat? Tidak. Ya, bukan demikian. Jangan dipikir bahwa hukum Taurat memperbolehkan seks sebelum nikah. Sama sekali tidak. Mulai dari awal Tuhan menciptakan institusi pernikahan, dan di dalam seluruh Alkitab Anda boleh baca, Tuhan memperbolehkan hubungan suami istri di dalam pernikahan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Paulus menasihatkan, daripada seseorang terbakar oleh karena godaan, keinginan, kedagingannya, lebih baik masing-masing itu mencari pasangan, mencari suami atau mencari istri. Artinya, di luar hubungan suami istri, tidak boleh. Lagi pula, coba kita lihat di dalam Ulangan, pasal yang ke-22, ada peraturan lain, masih di dalam hukum Taurat, Ulangan pasal 22, saya bacakan mulai dari ayat yang ke-13. Ini tentang hukum perkawinan, cukup panjang, saya nggak akan baca semuanya. Mulai dari ayat 13. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh. Maksudnya, sebelum menikah sudah pernah berhubungan, jadi sudah tidak perawan lagi, dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri tidak kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya, dan ketahuilah ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu, tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Anda boleh baca lagi, intinya kalau misalnya ternyata terbukti dia benar telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh, maka hukumannya adalah hukuman mati. Jadi, ini ya. Dan kalau tuduhan itu ternyata tidak benar, maka laki-laki yang menuduh itu yang harus dihajar, yang harus dihukum. Ini membuktikan bahwa sebenarnya, menurut hukum Taurat sendiri, perbuatan tidak senonoh di luar pernikahan itu ada hukumannya. Berarti melanggar hukum. Berarti tidak diperbolehkan. Jadi yang di Keluaran pasal 22 itu apa? Yang di Keluaran pasal 22 itu adalah klausa di bawahnya. Ya, ayat di bawah pasalnya gitu. Klausa yang kalau sampai kejadian. Normalnya Tuhan tidak mau itu sampai terjadi. Tetapi kalaupun sampai terjadi, ada laki-laki membujuk seorang perempuan, perawan yang belum dinikahin, untuk kemudian akhirnya berhubungan, lalu kemudian apa yang terjadi? Ada peraturannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat detail untuk kasus ini. Kalau kondisinya begini bagaimana? Kalau kondisinya begitu bagaimana? Ada provisinya. Tetapi, hukum Taurat tidak memperbolehkannya. Jadi, tetap ada keadilan. Makanya saya bilang, saya baca semua hukum Taurat, saya dapati bahwa semua hukum Taurat, semua peraturan-peraturannya memenuhi dua kriteria ini. Harus adil dan harus penuh belas kasihan. Ini yang kita dapatkan. Nah, ini adalah cerminan dari sifat Tuhan sendiri. Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Sehingga dosa yang sekecil apapun, biarpun itu cuman bohong, kan cuman bohong,
Bohongnya bohong putih lagi. Nggak ada sih bohong yang putih. Tetapi kenapa Tuhan harus menghukum dosa yang sekecil itu sampai ke neraka? Karena Tuhan adil. Karena Tuhan itu kudus. Tetapi Tuhan di sisi yang lain juga adalah maha kasih, maha panjang sabar, maha pengampun. Hanya bagaimana caranya dua sifat Allah ini, maha adil dan maha kasih, maha murka kepada dosa tetapi maha mengampuni juga, bisa berada pada pribadi yang sama. Ketika dihadapkan kepada dosa, apa yang Allah harus lakukan? Allah tidak dapat menyangkal dirinya sendiri, dia adil, dia harus menghukum dosa. Dia kasih, dia mau mengampuni manusia, mau menyelamatkan manusia. Maka satu-satunya cara adalah Tuhan menjatuhkan hukuman itu, tetapi dia menanggungnya sendiri. Keadilannya menuntut Tuhan menjatuhkan hukuman, tetapi kasihnya menuntut Tuhan untuk menggantikan manusia dihukum. Jadi sifat Tuhan ini dua-duanya terpuaskan. Tetapi Tuhan bukan orang bodoh, sehingga manusia bisa saja sesudah berbuat dosa, lalu kemudian ditanggung oleh Tuhan Yesus. Berbuat dosa lagi, ditanggung lagi. Berbuat dosa lagi, ditanggung lagi. Berulang-ulang kali. Jadi seolah-olah Tuhan ini seperti spons yang mengelap kotoran gitu. Saya punya anjing yang nggak bisa diajar. Dia kencing, berak sembarangan, dimarahin. Tetapi namanya anjing, dia mengulanginya lagi. Tuhan tidak sebodoh saya yang nggak bisa mengajar anjing. Kalau Tuhan menuntut pertobatan, barang siapa yang mau dosanya diampuni, harus bertobat, harus meninggalkan dosa itu, harus menyesalinya, harus bertekad meninggalkannya, membuangnya, dan mau menjadi bersama-sama dengan Tuhan, seperti Tuhan. Itu syaratnya. Jadi, walaupun hukum Taurat ini penuh dengan keadilan, dia juga penuh dengan belas kasihan. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita manusia, kita kadang-kadang kesulitan untuk sama-sama adil sekaligus penuh belas kasihan. Kita pelajari firman Tuhan. Kita pelajari, oh dulu Tuhan pernah pakai peraturan ini. Prinsipnya apa? Maka kita akan pakai itu untuk kehidupan kita juga hari ini. Hal yang ketiga, hukum ini adalah hukum yang menekankan hati. Hukum Taurat yang Tuhan berikan adalah hukum yang menekankan hati. Memang benar bahwa hukum Taurat itu penuh dengan ibadah yang simbolistis, yang sifatnya jasmaniah. Jadi secara jasmaniah melakukan ritual, melakukan simbolik. Tetapi sama sekali bukan berarti tidak ada komponen batiniahnya. Ada komponen jasmaniahnya, tertulis kok. Harus begini, harus begitu. Nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Tetapi di dalamnya ada juga komponen batiniah di dalam hukum Taurat itu. Jadi, tadi saya sudah singgung bahwa Tuhan Yesus bilang hukum yang pertama dan hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Oh, mengasihi Tuhan artinya apa? Artinya itu harus datang dari apa? Dari dalam hati. Ini sesuatu yang harus muncul dari batin seseorang. Tidak mungkin kita mengasihi yang bukan dari dalam batin kita. Itu namanya bukan mengasihi. Misalkan, ada sepasang sejoli, lalu dibawa jalan-jalan gitu kan. Ayo kita pergi jalan-jalan. Lalu kemudian yang satu tanya, Bang, kenapa bawa saya ke sini? Ya, supaya kamu pikir saya sayang kamu aja. Gimana kalau jawabnya begitu? Supaya kamu pikir saya sayang kamu. Wah, berarti pura-pura kan? Pura-pura nih. Kalau misalnya dia melakukannya bukan dari dalam hatinya, bukan karena dia mengasihi, Tuhan juga nggak suka. Kamu mau kasih Tuhan korban domba segala macam, lembu, sapi, Tuhan nggak senang juga. Kalau misalnya itu bukan dari dalam hati yang mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan marah sekali kepada Saul, Raja Saul.
Yang sudah dikasih tugas, kamu harus menumpas Amalek sampai habis, tetapi tidak dilakukan. Alasannya, kami mau menyimpan kambing domba terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sampai Samuel marah dan bilang, apakah Tuhan lebih berkenan kepada korban sembelihan daripada kepada mendengarkan perkataan Tuhan? Jadi, hukum yang Tuhan kasih ini juga harus dari dalam hati, dilakukan oleh hati kita. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan kasih kita. Tuhan menginginkan bahwa kita melakukannya bukan karena kita terpaksa, bukan karena kita takut nanti kena hukum, disentil oleh Tuhan. Bukan. Itu adalah yang dilakukan oleh agama-agama lain. Dulu waktu kecil, di gereja saya yang lama, itu ada sinterklas. Lalu kemudian di sampingnya, di belakangnya, ada pit hitam. Ada yang pernah waktu kecil di sini ditakut-takutin, wah kalau kamu jadi anak yang nakal, nanti ditangkap dimasukin karung sama pit hitam. Saya nggak tahu itu tradisi dari mana. Ya, akhirnya ketakutan, kalau sudah deket-deket Natal, sudah deket-deket Desember, ayo jadi anak yang baik ya. Kalau jadi anak yang baik, nanti dikasih hadiah sama Santa Claus. Kalau jadi anak yang nakal di sekolah minggu gitu, nanti ditangkap sama pit hitam. Akhirnya jadi anak baik, tetapi bukan karena dia benar-benar anak baik, tetapi karena takut sama pit hitamnya. Apakah itu menjadi anak yang baik? Tidak. Jadi harus dari hati kita. Nah, bagaimana suatu hukum yang tertulis dan mengatur ini kehidupan seperti biasa ini, ternyata mengatur hati juga. Di dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus memberikan peringatan, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu nggak akan sekali-kali melihat kerajaan surga. Padahal hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu luar biasa loh, super, ya. Tetapi kalau nggak lebih benar daripada itu, nggak bisa. Kenapa? Karena orang-orang Farisi itu hanya melakukan huruf-hurufnya saja, tetapi tadi itu kasih dan keadilan tidak dilakukan. Rupanya batinnya tidak melakukan, tetapi bagaimana? Hukum Taurat kan nggak ada batinnya. Kata siapa? Tadi yang kita sudah baca di dalam Keluaran itu banyak yang mengatur tentang batin, ya. Sebenarnya tadi di Imamat yang pasal yang ke-25 tadi itu, tadi saya sudah bilang, itu adalah pasal tentang kasih karunia. Anda pulang nanti, Anda baca Imamat pasal 25. Apa yang Tuhan aturkan, bagaimana orang Israel bertindak, bersikap kepada orang-orang miskin. Belas kasihannya. Tuhan mengatur ini dan itu. Itu apa yang diatur? Itu hati yang diatur. Di Matius pasal yang ke-20, Matius pasal yang ke-5, itu kemudian ada peraturan mengenai, kalau pukul saudara, itu sudah, kalau membunuh saudaramu itu berdosa. Tetapi, menurut Tuhan Yesus, sebenarnya kalau orang marah kepada saudaranya tanpa sebab saja, itu sudah berdosa. Tunggu dulu, marah ini kan suatu yang di dalam hati. Orang marah kan bisa saja. Ini sekarang kalau zaman pandemi begini, kalau marah nggak ketahuan ya. Kenapa? Ada ditutupin masker kan. Jadi kalau udah kesel pun, gitu, nggak kelihatan. Orang pikir lagi senyum, padahal matanya lagi gini, gitu kan. Yang kelihatan cuma matanya saja. Padahal dia marah, nggak ketahuan. Nah, menurut Tuhan, kalaupun itu orang nggak tahu, kalaupun kamu marah di dalam hatimu saja, itu baru di dalam hati, itu sudah dosa. Terus katanya kalau mau mempersembahkan persembahan, tetapi kamu teringat kepada saudaramu bahwa ada kesalahan yang kamu harus minta maaf. Kamu tinggalkan persembahanmu itu, kamu minta maaf dulu. Artinya apa? Artinya persembahan itu kan sebenarnya kalau kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, itu artinya kita ngaku salah sama Tuhan kan. Makanya saya perlu bikin korban gitu. Ini adalah korban, maksudnya saya salah, yang jadi korban adalah korban ini gitu, binatang ini. Nah itu kan meminta maaf kepada Tuhan. Kamu daripada minta maaf kepada Tuhan yang kosong, mendingan kamu minta maaf kepada saudaramu itu dulu. Itu menurut Matius pasal 5.
Jadi yang diatur adalah hati. Mengenai perzinahan lagi, bukan aksi berzinahnya itu sendiri yang baru dipatok, sudah berzinah. Tetapi baru menginginkan di dalam hati. Baru melihat, baru menginginkan, sudah berzinah di dalam hati. Peraturan macam apa ini? Undang-undang negara mana yang bisa melihat sampai ke dalam hati? Lihat kamu sudah marah kepada saudaramu. Lihat kamu ini ya sudah menginginkan. Wah, nggak ada polisi yang bisa menjaga hati orang kan? Nggak ada. Tetapi hukum Taurat menuntut itu. Kenapa? Karena hukum Taurat adalah hukum untuk hati manusia. Bukan hanya untuk jasmania, tetapi hukum untuk hati manusia. Memang di perjanjian baru makin jelas, makin terang. Tetapi bahkan di perjanjian lama pun, orang sudah bisa melihat bahwa ini adalah hukum yang harus mengatur hati saya, yang harus mengubah hati saya, sehingga hati saya ini menjadi sama dengan hatinya Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan. Dengan memberikan hukum Taurat kepada manusia, manusia menjalankannya. Dan Tuhan ingin supaya hukum Taurat ini diajarkan kepada anak-anak. Katanya itu harus menjadi tanda di tangan kananmu, harus menjadi lambang di dahimu, itu harus dituliskan di pintu gerbang rumahmu. Kalau Anda keluar rumah, dan kalau Anda masuk kembali ke dalamnya, Anda ingat akan hukum ini. Itu harus diperkatakan selalu. Kalau lagi dalam perjalanan, kalau lagi duduk, lagi berbaring. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6, Tuhan sampai bilang begitu. Lagi duduk, lagi baring, harus mengajarkannya kepada anak-anak. Wow, Tuhan mau supaya orang Israel mengajarkan, memfokuskan anak-anaknya kepada Tuhan. Lalu kemudian itu diajarkan kepada orang asing yang tinggal di daerah mereka, yang tinggal di tengah-tengah mereka. Dan bahkan itu diajarkan kepada orang asing, bangsa-bangsa lain di seluruh bumi. Itu adalah hukum Taurat yang Tuhan berikan. Suatu hukum yang begitu indah, yang kalau orang Israel melakukannya, bukan hanya huruf-hurufnya saja, tetapi dari dalam hati, maka mereka akan mengajarkannya kepada anak-anaknya. Anak-anaknya akan luar biasa, akan diberkati oleh Tuhan, akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu buahnya, tidak layu daunnya, yang akan berbuah pada musimnya, dan yang semua yang diperbuatnya berhasil. Anak-anaknya. Lalu kemudian orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka akan memuliakan Tuhan. Bangsa-bangsa lain di seluruh bumi akan melihat mereka dan memuliakan Tuhan. Kalau mereka melakukan esensi dari hukum Taurat ini. Jemaat sekalian, hari ini kita tidak lagi berada di bawah hukum-hukum simbolik dari hukum Taurat. Tetapi prinsipnya dan esensinya masih sama. Kalau kita melakukannya, maka berkat yang Tuhan sediakan bagi orang Israel waktu itu, saya yakin Tuhan sediakan buat kita juga. Kalau kita melakukannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami tahu bahwa hukum yang begitu indah dan begitu luar biasa dengan standar yang demikian tinggi, yang sempurna, telah gagal kami lakukan. Tetapi kami mengucap syukur juga bahwa seorang juru selamat telah datang dan mati menggantikan kami. Dan hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kami telah ditimpakan kepada Yesus. Dan kami tinggal menerimanya dengan cuma-cuma. Maka itu akan diberikan kepada kami keselamatan, kepastian masuk surga itu. Mohon supaya Engkau yang akan menegur setiap dari kami yang telah meremehkan firman-Mu atau kami telah melanggar perintah-perintah-Mu. Kami telah lupa kepada prinsip-prinsip
dari firman Tuhan. Mohon Kau yang menegur kami, sehingga kami bertobat, dan Kau akan mengampuni kami juga. Kami mohon supaya Engkau yang memimpin terus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.